Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali membaca Alkitab, dan pembacaan kita pagi hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Nah, judul perikop itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Rasul Yohanes menceritakan tentang peristiwa ketika Kristus sedang mengajar orang-orang Yahudi. Nah, respon daripada orang-orang Yahudi kepada pengajaran Kristus dikatakan oleh Rasul Yohanes itu bahwa mereka menjadi percaya kepada pengajaran Kristus. Dan kemudian Kristus berkata kepada mereka, "Jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, maka kamu akan dimerdekakan." Orang-orang Yahudi pada saat itu lantas mereka menjadi kaget karena Kristus berkata mereka akan dimerdekakan. Seolah-olah mereka sedang ada dalam sebuah perbudakan. Lalu kemudian mereka menjawab Kristus, "Bagaimana mungkin kamu berkata kami akan dimerdekakan? Kami adalah orang merdeka, kami adalah orang bebas, kami bukan budak dari siapapun." Tapi Yesus kemudian berkata bahwa kalau kamu melakukan dosa, maka kamu adalah budak dosa. Tapi kalau kamu percaya kepada Kristus dan firman-Nya, maka kamu akan dimerdekakan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pengajaran yang Kristus ajarkan ini sangat berbeda dengan ajaran modern yang menerjemahkan kebebasan sebagai kemampuan untuk melakukan apapun yang dikehendaki, termasuk juga melakukan dosa. Bahkan seringkali saudara mungkin pernah mendengar kita menyebutkan gaya hidup yang tidak menghormati aturan, tidak menghormati norma-norma dan etika masyarakat. Kita menyebutnya dengan istilah gaya hidup bebas. Seolah-olah itulah kebebasan yang sejati. Tapi di dalam firman yang kita pelajari ini, Yesus berkata bahwa itu bukanlah suatu kebebasan sejati. Kebebasan sejati adalah kebebasan untuk taat kepada kehendak Allah, kebebasan untuk tidak melakukan dosa. Nah, seringkali memang orang berkata gaya hidup bebas karena mereka seringkali memandang orang yang melakukan dosa sebagai orang yang bebas. Kristus sekali lagi kembali mengatakan bahwa itu bukanlah suatu kebebasan. Orang yang berdosa atau melakukan dosa, dia adalah budak daripada dosa. Orang yang bebas bukanlah orang yang bebas untuk melakukan dosa. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang terikat, yang sedang hidup dalam keterikatan dan perbudakan dosa. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita akan dibebaskan dari ikatan itu. Bukan saja dosa-dosa kita diampuni, tapi Tuhan juga akan memberikan kita kemampuan untuk melepaskan semua kelemahan-kelemahan kita. Saudara, renungan pagi ini mengajarkan kita untuk meninggalkan semua dosa-dosa kita, baik yang kita lakukan secara sadar maupun secara tidak sadar. Memang dosa kita sudah dihapuskan oleh Kristus, namun kita masih mengalami proses penyucian oleh Roh Kudus sampai dengan pemuliaan pada saat Yesus datang kedua kali. Kondisi ini kemudian mewajibkan kita untuk meninggalkan semua dosa-dosa kita dan kita hidup dalam kekudusan. Saudara, marilah kita meninggalkan semua dosa-dosa kita dan belajar untuk hidup kudus di dalam Kristus. Ingatlah, orang yang berbuat dosa adalah hamba dari dosa. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, sudahkah saudara mengambil komitmen untuk hidup dalam kekudusan, yaitu melakukan kehendak Allah dengan sepenuh hati?
Saudara, berdoalah untuk meminta anugerah Tuhan memampukan saudara untuk hidup dalam kekudusan dan melakukan seluruh kehendak Allah. Saudara, marilah kita meninggalkan semua dosa kita dan hidup dalam kekudusan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah membimbing kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami masih ada, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa sebagai orang-orang percaya kami tidak boleh menjadi budak atas dosa-dosa kami Tuhan. Kami harus membebaskan diri, dan satu-satunya cara membebaskan kami daripada dosa adalah hidup di dalam firman dan pengajaran Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, bantu kami, kuatkan kami supaya kami mampu melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Supaya apa yang kami lakukan itu bukan berasal dari kekuatan kami sendiri, tapi kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup serupa dengan Kristus, supaya kehidupan kami bisa memperkenankan Allah Bapa. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan semua aktivitas kami hari ini dari pagi, siang sampai malam nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan itu hanya memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.